Faktanya, selama pekerjaan kamu bisa dikerjakan di komputer, pakai internet, itu bisa remote. Hai, selamat datang kembali di Rebecca Remote, channelnya Rebecca yang adalah si pekerja remote internasional. Kalau kamu lagi nonton video ini, mungkin kamu lagi ngerasa capek commuting, capek diomelin bos, padahal gaji segitu-segitu aja. Capek juga, sirik sebenarnya, ngeliat orang-orang di Instagram, kok bisa banget pada kerja sambil ngopi cantik di Bali, atau kok dia yang nggak kelihatan kerja korporat tapi di tengah-tengah bulan bisa afford liburan ke Korea misalnya. Nah, sementara kamu stuck di kerjaan yang itu-itu aja, plus commuting 2-4 jam per hari. Capek nggak sih guys? Nah, video ini buat kamu. By the way, kenalin aku Rebecca, perempuan WNI yang tinggal di Inggris, non-LPDP, aku lulusan lokal di Indonesia, dan aku punya anak 3 dengan ART 0. Tapi aku remote working udah 7 tahun, dan sejak tahun lalu, aku udah bimbing lebih dari 500 perempuan Indonesia yang kepo pengen terjun ke dunia remote. Sayangnya, ada banyak banget misinformasi soal kerja remote di sosial media, jadi jangan sampai kamu kejebak, jadi malah nggak pede untuk coba. Yuk, simak ya, aku bongkar satu-satu di episode ini. Pertama, remote working itu tidak sama dengan freelancing. Yuk, kita samakan definisi dulu biar kita sama-sama paham. Jadi ada 3 kategori soal pekerjaan nih. Tempat kerja, status kepegawaian, dan durasi bekerja. Durasi bekerja itu apakah kerjanya part-time, atau full-time, atau by shift. Shiftnya pun bisa bermacam-macam durasinya, tergantung profesi, apakah dia dokter, security, waiter, tentara. Jadi itu benar-benar by industri and sektor. Nah, status kepegawaian ini adalah perbedaan jenis ikatan antara kamu dan si pemberi kerja. Apakah ikatannya kontrak atau permanen? Dan kalau kontrak, apakah eksklusif atau tidak? Kalau tidak eksklusif, artinya bisa dikontrak oleh berbagai macam klien, itu namanya freelancer. Free di sini bukan free nggak dibayar, tapi free bisa bekerja untuk berbagai employer. Kalau soal tempat kerja gimana? Inilah yang membedakan kamu kerja remote atau on-site. On-site itu pun bisa namanya di gedung kantor, bisa jadi di dapur kalau kamu chef, di pengadilan kalau kamu hakim, atau di tambang kalau kamu kerja di oil and gas. Jadi, yang kerjanya tidak terikat dengan lokasi, itulah yang disebut remote worker. Jadi, remote worker itu adalah orang yang bekerja dari mana aja, profesinya pun bermacam-macam, mulai dari finance, arsitek, sampai sales and marketing. Dunia kerja sekarang memang udah berubah. Kalau dulu, pilihannya kalau nggak di pabrik, ya di kantor. Terus, udah di kantor mulai ada teknologi komputer, terus ada laptop. Jadi, udah bisa sebetulnya kerja dari mana aja. Itu pun dulunya orang laptop masih mikirin filenya taruh di mana. Sekarang udah ada yang namanya cloud computing. Jadi di file yang sama kamu nggak harus mikirin itu filenya pakai disket, dikirim lewat server. Jadi sekarang bener-bener kalau kamu orang sekitar kamu menganggap remote working itu aneh, kok bisa sih kerja dari rumah? Kok dibayar dolar padahal dia kerjanya dari kamar tidur di Cianjur? Yang aneh itu bukan remote work-nya. Yang aneh itu adalah masyarakat masih menilai kerjaan bonafit itu berdasarkan standar yang diciptakan ratusan tahun yang lalu. Udah nggak berlaku. Seperti biasa ya, sosial media tuh juga punya dosanya sendiri soal banyaknya salah kaprah. Kerja remote di Instagram kelihatannya tuh glamor banget. Laptop di tepi kolam, terus captionnya, gajiku 2 digit loh, padahal sehari aku kerja cuma 3 jam. Sisanya aku bisa selonjoran. Realitanya, justru yang too good to be true, itu yang biasanya scam. Yes, emang sih surga banget bisa kerja fleksibel. Dan bisa sambil ngurus keluarga, tapi ada juga loh pahit-pahitnya kerja remote. Aku kasih tahu ya. 1, kesepian guys. Kamu nengok kanan kiri, yang ada tuh bukannya rekan kerja yang bisa diajak gosip sebentar gitu, tapi mungkin cucian piring numpuk, jemuran belum diangkat, ya kan? Yang kedua, ada hari-hari di mana kamu mesti begadang karena kamu mesti ngikutin time zone klien kamu. Yang ketiga, ada waktunya juga kamu memilih untuk boros dikit, kerja di kafe, demi kamu udah bosen banget ngeliat tembok di rumah. Terus, pendapatan kamu juga nggak selamanya besar dan nggak konsisten. Ada naik turunnya, dan kamu jadinya mesti pinter-pinter budgeting. Nggak bisa hambur-hambur mentang-mentang lagi laris manis.
nanti ada masanya di mana lumayan sepi. Yang penting yang bisa kamu pahami hari ini nih, di video ini adalah remote work itu bukan lifestyle fantasi. Itu emang jenis kerjaan yang aja beda, yakni bukan on-site, bukan dari tempat TKP tertentu, tapi bisa dari mana aja. Nah, sekarang bagian yang juga penting adalah beberapa mitos tambahan yang emang harus aku luruskan. Pertama, bahwa kerja remote itu cuma buat orang IT, itu salah besar. Faktanya, selama pekerjaan kamu bisa dikerjakan di komputer, pakai internet, itu bisa remote. Jadi, marketing, sales, desain grafis, admin, keuangan, content writing, customer service, itu semua bisa. Jadi pertanyaannya itu bukannya aku bisa kerja remote atau enggak, tapi lebih kepada skill apa yang aku punya dan aku bisa jual ke pasar pekerjaan internasional. Yang kedua, harus punya TOEFL atau IELTS yang bagus. Faktanya, angka TOEFL atau IELTS itu tuh diperlukan untuk apply beasiswa atau masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi anggota DPR aja nggak perlu, ya remote worker juga nggak perlu lah. Jadi sebenarnya ya, yang penting kamu bisa komunikasi dengan jelas dan percaya diri dengan klien internasional. Klien internasional tuh nggak minta kamu bicara kayak native speaker, nggak minta ngelihat sertifikat kamu. Yang mereka mau tahu, apakah kamu paham instruksi, bisa update progres, transparan, dan bisa nanya balik ke mereka kalau ada brief yang kurang jelas. Aku udah lihat sendiri sih, di komunitas aku, berbagai macam perempuan yang bahasa Inggrisnya biasa aja, tapi karena mereka punya kepercayaan diri dan communication skill, mereka bisa dengan clear bisa dapet klien. TOEFL itu, again, cuman syarat untuk masuk universitas luar negeri, bukan syarat wajib remote work. Yang berikutnya, katanya mitosnya harus minimal S1, IPK harus tinggi, atau bahkan harus pernah kuliah di luar negeri. Well, buktinya aku pribadi belum pernah kuliah di luar negeri sama sekali. Aku kuliah di Depok, guys. Dunia kerja remote itu, portfolio jauh lebih berbicara dibandingin ijazah kamu. BTW, ijazahku sendiri aja hilang gak tahu kemana udah bertahun-tahun. Karena aku sering pindah kos kan. Klien tuh gak peduli kamu lulusan mana, yang mereka butuh itu adalah kamu bisa ngerjain kerjaannya, dan kamu udah pernah punya pengalaman ngerjain hal itu. Jadi kamu gak buta banget, gak dari nol. Dan by the way, ketika aku bilang pengalaman, ini tuh termasuk yang namanya kerja sukarela, volunteer, project pribadi. Kerjaan kamu untuk UMKM lokal di Indonesia pun, kalau hasilnya bisa kamu dokumentasikan dan presentasikan dengan baik, kamu pasti laku. Mitos bahwa freelancer atau pekerja remote itu nggak punya jenjang karir. Faktanya, ada banget jenjang karirnya, tapi bentuknya beda. Jadi, pathnya itu kamu bisa mulai dari generalis, ya, lalu kamu naik pangkat jadi spesialis dengan rate yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, kamu juga bisa level up dari yang tadinya freelancer ke kontraktor tetap, lalu ke remote employee bahkan posisi manajerial. Yang berbeda adalah kamu bisa desain sendiri jenjangnya seperti apa, nggak tergantung perusahaan atau HRD. Jadi benar-benar tergantung sama kinerja kamu dan hubungan baik yang kamu jalin dengan klien. That's it, kamu udah tahu sekarang bedanya mitos dan fakta tentang kerja remote. Kalau menurut kamu video ini berguna, banyak info yang kamu bisa dapat, silakan kamu share ke teman-teman kamu atau ke keluarga, dan mungkin juga share ke tetangga kamu yang selama ini suudzon ngelihat kamu yang kerja dari rumah dikiranya Piara Tuyul. Padahal remote working is legit. Memang di luar sana banyak scam, tapi kalau kamu tahu di mana komunitas di mana kamu bisa dapat informasi yang resmi, informasi yang sama-sama saling support, let's join my community, Upgrading Women Academy. Linknya ada di deskripsi, di bio. Yang pasti, stay tune. Di video berikutnya, aku akan ajarin gimana cara mulai cari kerja remote. Sampai jumpa di internet.